Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hebat senusantara. Perkenalkan, saya Wisnarti dari SMK Negeri 1 Payakumbuh. Saya adalah calon sahabatku semua. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya pada modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, di mana tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan aksi nyata ini yang pertama adalah calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A, yaitu ambil pembelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankannya. Sahabat, pada aksi nyata ini saya menjalankan prakarsa perubahan yang saya buat pada modul sebelumnya. Nah, di mana program yang saya buat adalah membentuk komunitas jurnalis milenial di sekolah saya. Nah, dasari program yang saya buat ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersemayannya segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Sahabat semua, program kegiatan komunitas jurnalis milenial ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kompetensi literasi murid dengan memanfaatkan teknologi HP yang mana hampir dimiliki oleh seluruh murid, di mana tanpa kita sadari sebenarnya melalui HP tersebut murid-murid kita sudah banyak melakukan aktivitas jurnalistik. Kemudian yang kedua, mengembangkan kepemimpinan murid, yaitunya voice, dan ownership-nya. Kemudian yang ketiga, menumbuh kembangkan dimensi profil pelajar Pancasila sebagaimana tuntutan kurikulum merdeka. Nah, sahabat semua, bagaimana kita mengembangkan kepemimpinan murid pada program ini? Yang pertama kita lihat dari voice. Nah, melalui program ini, murid bebas menyampaikan ide, aspirasinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Kemudian dari segi choice-nya, murid menentukan sendiri rencana program sesuai dengan potensi dan hobinya masing-masing. Kemudian ownership-nya, program dan kegiatan dibentuk dan dirancang oleh murid dengan modal yang mereka miliki, serta dukungan dari sekolah dan lingkungan tempat mereka berada. Sahabat semua, sebelumnya saya juga menganalisis karakteristik lingkungan. Nah, dalam hal ini saya menemukan 5 karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid seperti yang tercantum berikut. Oke sahabat, selanjutnya saya akan jelaskan implementasi 2 tahapan Bagja yang sudah saya laksanakan. Saya mulai dari implementasi tahapan B, yaitu buat pertanyaan. Nah, di mana pertanyaan yang saya buat adalah aset apa yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang dapat dilakukan guna meningkatkan kompetensi literasi siswa dengan memanfaatkan aset yang ada. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya lakukan 2 tindakan. Yang pertama, mendata fasilitas apa yang lebih banyak digunakan siswa untuk kegiatan berliterasinya. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi dengan perwakilan OSIS, rekan guru dan kepala sekolah terkait bagaimana memanfaatkan HP yang dimiliki oleh siswa agar bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi literasinya. Bapak dan Ibu sahabat semua, untuk melakukan refleksi ini saya menggunakan tahapan 4F. Nah, yang pertama yaitu fact atau peristiwa. Nah, ini terlihat dokumentasi kegiatan rapat identifikasi aset di sekolah dengan kepala sekolah, guru mapel, dan murid. Nah, di kegiatan ini ditemukan bahwa salah satu aset yang dimiliki oleh murid adalah HP. Hampir semua siswa memiliki dan membawa HP ke sekolah. Nah, kemudian saya melakukan diskusi dengan perwakilan siswa. Dalam hal ini saya diskusi dengan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, juga saya melakukan diskusi dengan unsur pimpinan sekolah dan tim literasi yang ada di sekolah. Nah,
Nah, tahapan refleksi berikutnya adalah feelings, yaitu perasaan. Nah, sahabat semua, dalam hal ini saya senang sekali, berbahagia dan bersemangat karena respon dari OSIS luar biasa. Mereka senang dan bersemangat dengan program ini. Mereka langsung bergerak menyusun rencana untuk melaksanakannya. Begitu juga respon baik dan support dari kepala sekolah dan rekan guru. Tahapan berikutnya finding atau pembelajaran. Sahabat, pembelajaran yang dapat saya ambil pada kegiatan ini yang pertama adalah memulai sesuatu yang baru butuh keberanian dan komitmen yang kuat untuk konsisten melaksanakannya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, jika sebuah benih dirawat sesuai dengan kebutuhannya, maka dia akan tumbuh subur dan berkembang dengan baik. Dan yang ketiga, kita sebagai guru hanya perlu membimbing dan mengarahkan potensi yang ada pada murid kita. Nah, tahapan refleksi yang terakhir yaitu adalah future atau penerapan ke depan. Sahabat semua, yang pertama melihat semangat dari pengurus OSIS dan support dari unsur pimpinan sekolah, saya optimis kegiatan ini akan berjalan dengan baik di sekolah saya. Kemudian yang kedua, saya akan memantau atau mendampingi murid, dalam hal ini OSIS, dalam melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Dan yang ketiga, saya akan memastikan kepemimpinan murid, apakah itu voice, choice, dan ownership akan terbentuk melalui kegiatan ini. Well, sahabat, kegiatan yang kedua dari tahapan Bagja adalah tahapan A atau ambil pelajaran. Nah, pertanyaan yang saya buat pada tahapan ini adalah yang pertama, pengalaman apa yang dimiliki siswa tentang jurnalistik? Yang kedua, apakah kegiatan jurnalistik dapat mengembangkan kepemimpinan siswa? Nah, sahabat, tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah melakukan diskusi, survei melalui angket, dan wawancara baik dengan siswa maupun dengan guru selaku dalam hal ini adalah pembina OSIS. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi dengan 4F terhadap kegiatan A yang sudah saya lakukan. Nah, yang pertama, fact atau peristiwa. Nah, di sini terlihat bahwa saya melakukan diskusi dengan pengurus OSIS di bidang jurnalistik. Nah, ini untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan-kegiatan jurnalistik apa saja yang sudah mereka lakukan dan pengalaman-pengalaman mereka selama melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ini selanjutnya saya membuat angket bersama pengurus OSIS dan menyebarkannya kepada seluruh siswa untuk diisi. Nah, di sini kelihatan beberapa siswa sedang melakukan pengisian angket melalui HP Android mereka. Kemudian di sini juga ada kegiatan diskusi pengurus OSIS yang didampingi oleh saya sebagai calon guru penggerak merekap dan menganalisis angket yang telah disebar dan diisi oleh seluruh siswa. Feeling, perasaan. Nah, sahabat semua, perasaan saya pada tahap ini semakin senang. Ini karena semangat dari OSIS dan respon dari siswa yang membuat saya senang sudah dapat memfasilitasi, mewadahi penyaluran minat dan bakat serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan voice, choice, dan ownership siswa saya. Nah, berikut finding. Pembelajaran yang dapat saya ambil pada tahap ini adalah pentingnya membangun kerjasama atau kolaborasi di antara sesama siswa, juga di antara siswa dengan pihak lain. Yang kedua, siswa memiliki aset yang luar biasa yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran mereka. Dan yang ketiga, siswa memiliki bakat, minat, potensi, serta hobi yang perlu difasilitasi oleh guru atau sekolah untuk mengembangkan agar murid tersebut dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, the last future, penerapan ke depan. Sahabat semua, pada tahap ini saya mendapatkan data bahwa memang hampir semua siswa saat ini gemar melakukan kegiatan jurnalistik dengan HP mereka. Nah, saya makin yakin program ini harus terlaksana di sekolah saya. Yang kedua, di samping pengembangan kepemimpinan murid, yaitu voice, choice, dan ownership, saya juga harus menanamkan ke siswa bahwa bagaimana membangun kerjasama dan solidaritas dengan sesama mereka maupun pihak lain yang akan terlibat kegiatan ini adalah sangat penting.
Well, sahabat semua, demikianlah refleksi saya terhadap tahapan Bagja yang sudah saya lakukan, yaitu untuk tahapan B dan tahapan A. Nah, berikut ada sekilas kegiatan pelatihan fotografi khusus untuk siswa yang hobi fotografi yang sudah dilakukan oleh tim jurnalistik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.